jika pertemuan kemarin kita sudah melihat estetika sebagai kajian multidisiplin, dan kita juga melihat bahwa estetika itu salah satunya terkait dengan semiotika, bagian dari multidisiplin itu. Nah, hari ini kita akan lebih mendalam melihat hubungan semiotika dengan estetika, yang itu saya gunakan sebagai pola utama di dalam menulis buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Buku yang dulu saya gunakan untuk mengajar estetika di Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Semiotika adalah kajian tentang tanda. Semiotika adalah kajian tentang tanda. Nah, persoalannya tanda itu apa? Tanda itu apa? Tanda adalah sesuatu yang dapat menyampaikan sesuatu yang lain. Nah, gitu ya. Tanda adalah sesuatu yang dapat menyampaikan sesuatu yang lain. Atau tanda adalah sesuatu yang dapat menyampaikan makna, yang memiliki makna, yang memiliki suatu pesan di balik tanda itu. Contoh misalnya ya, tanda itu kan sesuatu tadi ya. Sesuatu itu bisa berupa apa? Macam-macam ya. Bisa berupa visual, bisa berupa bunyi, bisa berupa gerakan, apapun itu, asalkan dia memiliki makna, ya itulah tanda. Misalnya ya, aslinya kan semiotika itu berasal dari linguistik ya, dari kajian linguistik. Misalnya kata inilah, kursi ya, KURSI ya, kursi. Kursi, kata kursi atau tulisan KURSI atau apapun bahasanya ya, chair atau kursiun gitu, KURSI atau kursi, itu adalah sesuatu, kata-kata atau suara ya, kursi, suara, atau KURSI, tulisan, visual berarti ya, kursi. Itu adalah sesuatu yang memiliki makna apa? Maknanya adalah ya kursi yang saya duduki ini. Kursi yang saya duduki ini. Atau misalnya ya, lebih lebih ke arah visual ya, visual. Nah, misalnya ini adalah tanda. Ini adalah tanda ya, bentuk segi 4 dengan di tengahnya ada bentuk segi 4 tapi ada lengkungannya, tengahnya ada segitiga. Ini tanda visual. Maknanya apa? Gitu maknanya. Nah, ini tanda ini yang disebut sebagai silver play button adalah tanda bahwa karena di sini adalah tulisannya Pancing Explorer, tanda bahwa Pancing Explorer sudah mendapatkan 100.000 subscriber. Nah, 100.000 subscriber itu adalah makna. 100.000 subscriber itu adalah ide atau sesuatu yang dibawakan kan. Nah, yang tampak itu kan ini kan, yang tampak adalah bendanya ini. Itu tadi suara ya, kursi. Kalau ini visual. Demikian juga ketika gerakan atau suatu ini ya, rasa atau rabaan, indra peraba ya, kulit indra peraba. Kok terasa kok di sini kok ada keler kayak apa jalan. Wah, ini pasti ada semut, nah misalnya kan. Nah, tanda kelernya itu, tanda ada sesuatu yang jalan, itu adalah aspek material ya, aspek material yang maknanya adalah keberadaan semut. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, bagaimana teori semiotika ya, teori semiotika yang penekanan kita adalah semiosis ya. Semiosis itu adalah jalinan aspek-aspek yang ada di dalam semiotika, yang ini nanti akan kita pakai untuk model estesis ya, jalinan yang ada di dalam estetika. Nah, ini masih saya gunakan buku saya ya, Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Nah, kita sekarang berada pada bagian 2, bab keempat, yaitu model estesis ya, model estesis. Nanti teman-teman bisa membaca, ini lebih lengkap ya kalau kita membaca ya.
apa itu pengertian model, apa itu semiotika, apa itu semiosis, bagaimana model semiosis Persian, karena nanti kita akan lihat ada dua, juga ada model estesis, estesis berdasarkan model semiosis Persian, dan kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana model estesis. Ini berarti model estetika yang berdasarkan semiosis, berarti berdasarkan semiotika. Nah, kita memakai ini ya istilah model estesis atau model proses estetika ya. Jadi nama lainnya model estesis itu model proses estetika itu berdasarkan model semiosis ya, berdasarkan bagaimana kerangka di dalam semiotika. Nah, semiotika itu apa? Seperti yang saya katakan tadi ya, itu adalah gampangannya ya, itu kajian tentang tanda. Meskipun nanti ada definisi-definisi yang cenderung nakal, misalnya Umberto Eco itu mengatakan adalah semiotika itu adalah kajian tentang sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta kan gitu, sesuatu yang dapat digunakan berdusta ya. Karena apa? Karena kalau dia tanda dia dapat digunakan untuk berdusta ya. Misalnya gini ya, memajang ini itu kan tandanya dapat 100.000 subscriber. Tetapi belum dapat 100.000 bisa aja memajang agar sudah dianggap atau sudah dimaknai memiliki 100.000 subscriber. Nah, itu makanya Umberto Eco itu mendefinisikan estetika itu secara nakal, yaitu kajian yang untuk mempelajari sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta ya. Nah, teman-teman, kalau kita mempelajari semiotika ya, semiosis atau hubungannya antara hubungan aspek-aspek tanda yang ada di dalam semiotika, maka paling tidak ya di dalam scholar yang sekarang berjalan itu ada dua mazhab, ada dua kecenderungan, yaitu pertama adalah kecenderungan yang dibuat oleh Saussure, Ferdinand de Saussure ya, dan Charles Sanders Peirce. Meskipun ini dikatakan dua-duanya ini kan, Peirce itu ada di Amerika, Saussure ada di Eropa, nggak pernah ketemu, tetapi mereka bisa menelurkan tentang semiotika secara bersama. Itu orang-orang Barat pada gumun itu. Padahal ya, nah saya sedang menulis buku yang selanjutnya ini catatan kakinya ya. Saya sedang menulis buku selanjutnya, sebenarnya Saussure dan Peirce ini dia terpengaruh ya, oleh para ilmuwan dari Khilafah Abbasiyah sama Khilafah Utsmaniyah yang mengkaji tentang bahasa. Yang itu nanti terlihat persis ya kesamaan kajian-kajiannya. Tapi kita sementara pakai ini dulu ya, pakai Saussure kemudian Peirce. Saussure ya, Ferdinand de Saussure itu menyatakan bahwa tanda atau sign itu merupakan kesatuan antara signifier penanda dan signifid petanda. Jadi ada dua, sign atau tanda itu di dalamnya pasti ada penanda dan petanda, signifier dan signifidnya. Nah, signifier ya atau penanda itu adalah aspek material, aspek yang dapat diindra, seperti tadi ya, kata kursi. Kursi itu adalah aspek materialnya, atau tulisan KURSI itu adalah aspek materialnya. Nah, yang diacu adalah kursi sungguhan, itu adalah penandanya, petandanya atau signifidnya. Atau kalau kita pakai silver play button itu adalah aspek materialnya atau signifiernya. 100.000 subscriber itu ada signifidnya atau petandanya. Nah, dari model semiosis ya, model semiosis atau model penandaan yang dipakai oleh Ferdinand de Saussure itu terdiri dari dua ruas, yaitu ruas penanda dan ruas petanda. Jadi tanda itu disebut tanda ya, tanda disebut tanda itu jika dia memiliki dua ruas itu, penanda dan petanda. Tidak ada tanda yang tidak memiliki petanda, tidak ada tanda yang tidak memiliki penanda. Jadi sign itu pasti memiliki signifier dan signifid. Ya, itu rumus
semiotika ya menurut Ferdinand de Saussure. Meskipun sekali lagi ya dua orang ini juga hanya mencontoh para ilmuwan dari Khilafah Abbasiyah dan Khilafah Utsmaniyah, tapi nanti kita pelajari pada buku yang selanjutnya. Bismillah. Baik, terus bagaimana kalau semiosisnya Peirce, Charles Sanders Peirce? Semiosis itu adalah hubungan antara aspek-aspek yang ada di dalam penandaan. Nah, kalau tadi Saussure, Ferdinand de Saussure itu hanya dua ruas, sementara Peirce, Charles Sanders Peirce itu memiliki tiga ruas, yaitu ada objek, representamen, dan interpretan. Nah, ini istilah objek ini mengganggu karena bayangan kita objek itu adalah sesuatu yang terindra. Padahal objek ini bukan yang terindra, tetapi yang terindra itu yang representamen ini. Representamen itu sesuatu yang terindra, yaitu tulisan kursi tadi, atau kata-kata atau tulisan kursi atau suara bunyi kursi, atau di sini tanda atau barangnya silver play button itu. Nah, objeknya ini adalah 100.000 subscriber. Nah, interpretan itu di dalam menangkap tanda ini ya, interpretan itu adalah aspek yang terjadi pada mental subjek, mental pendengar, mental seseorang yang melihat dari tanda, melihat mengkaji tanda atau mengkonsumsi tanda. Misalnya orang yang melihat representamen berupa silver play button tadi, dan dia menangkap ada 100.000 subscriber, maka interpretan orang itu bisa senang, perasaan senang, sedih, gembira, mikir, tidak mikir. Nah, itu apa yang terjadi dari interpretan. Jadi ada tiga aspek ya. Pertama adalah aspek materialnya yang kadang disebut oleh Peirce representamen, kadang disebut tanda itu sendiri. Ini kadang kalau kita mengkomparasi bisa agak membingungkan ya. Yang disebut tanda atau objek maknanya atau apa yang diacu, dan interpretan apa yang dipikirkan oleh orang yang melihat tanda itu, atau orang yang mendengar tanda itu, atau orang yang merasakan tanda itu ya, orang yang indera tanda itu. Nah, hubungan ketiga ini ya, itu yang disebut dengan semiosis. Nah, teman-teman, bagaimana semiosis ini menjadi estesis berdasarkan model semiosis Peirce. Semiosis ini menjadi estesis, jalinan penandaan menjadi jalinan estetika, jalinan penandaan menjadi jalinan estetika. Nah, di dalam buku ini objek itu saya ganti menjadi nilai estesis ya, nilai estesis. Kemudian representamen itu saya ganti menjadi objek estetis, karena objek estetis apa nanti macam-macam, dan interpretan itu sebagai subjek estesis, subjeknya. Nah, kalau kita mau lebih dalam tentang apa itu yang terjadi pada objek, subjek, dan nilai, itu kita kaji lebih lanjut pada bab selanjutnya ya. Misalnya nanti objek estesis itu bisa yang natural, bisa yang kultural, bisa yang kalau dilihat dari keberadaannya natural, kultural. Kultural itu bisa seni, bisa non seni. Bentuknya itu bisa artefak, bisa aktivitas, bisa bahasa. Ini kita kaji ke depan ya secara detailnya. Ini saya berikan sekilas saja ya. Nah, kemudian kalau nilai estesis itu kita bisa melihat dari ekspresinya atau posisinya. Kalau ekspresinya itu bisa jadi order atau chaos, atau sublim, atau desepsi. Yaitu ketika melihat dari ekspresinya. Kalau melihat dari posisinya, dia bisa independen, dependent. Nah, ini nanti bab terakhir tentang nilai estetis. Kita akan ke sana ya. Lalu subjek estetis itu bisa spektator atau seseorang yang mengalami pengalaman estetis ya, atau penonton ya. Penonton, orang yang melihat, itu kita sebut spektator, maupun kreator atau yang membuat
yang apa, orang yang membuat objek estetis ya. Orang yang membuat objek estetis itu kreator. Nah, kreator itu bisa seniman, bisa bukan seniman. Nah, itu kita akan mengkaji lebih dalam tentang hal itu pada bab-bab selanjutnya. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini dan saya tunggu karya teman-temannya. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.